Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Nurfin Rasis. Di sini saya akan melakukan presentasi ulangan ekspor saya dari mata pelajaran analisis perancangan sistem informasi. Startup saya adalah Gojek. NIM saya V3920007. Bab 1. Membahas tentang rekayasa kebutuhan Gojek. Soalnya adalah saya perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, kategori kebutuhan dengan standar IEE, tujuan bisnis. Kebutuhan fungsionalnya adalah dapat menentukan lokasi pelanggan, dapat mengetahui tujuan pelanggan, dapat mengetahui perkiraan biaya yang akan dibayar oleh pelanggan, dapat melakukan pembatalan pesanan, dapat memberitahu driver Gojek yang terdekat dari pelanggan, dapat mengecek riwayat transaksi, dapat memberikan nilai rating performa driver. Lalu kebutuhan fungsionalnya, 1. Pengguna perlu mempelajari cara penggunaan Gojek. 2. Gojek berfungsi selama 24 jam. 3. Digunakan pada Android dan smartphone. 4. Dapat membuat akun secara gratis. Kategori kebutuhan dengan standar IEE. 1. Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan sistem pembayaran yang telah diuji koefisiennya. 2. Aplikasi Gojek dapat berjalan selama ada sinyal. 3. Dapat melayani perjalanan jarak dekat maupun jauh. 4. Menu hadir dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Aplikasi Gojek memiliki fitur yang jelas dan dilengkapi dengan tutorial. 6. Aplikasi tersedia 24 jam. 7. Aplikasi Gojek sangat aman karena dapat melihat rating dari driver sebelum melakukan panggilan. 8. Gojek hanya dapat dimasuki dengan akun drivernya sendiri berdasarkan password yang dimilikinya. 9. Gojek dapat diupdate kapan saja. 10. Gojek adalah aplikasi Android yang ada di dalam smartphone. Tujuan dari proses bisnis Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan jasa. Tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis online, yaitu Gojek. Adalah sebagai berikut. Praktis dan mudah digunakan. 2. Transparan. Dengan jasa transportasi berbasis aplikasi online ini memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti tentang informasi jasa transportasi online secara detail. Lebih terpercaya. Lalu terakhir, adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi. Bab 2. Membahas tentang perspektif pemangku kepentingan Gojek. Di sini saya perlu menganalisa tentang bagaimana instansiasi dari masing-masing kelas customer. 2. Bagaimana kebutuhan bisnisnya. 3. Berikan contoh 4 kebutuhan penggunanya. 5. Bagaimana aturan bisnisnya. 6. Berikan contoh 4 atribut kualitasnya. 6. Berikan 4 contoh antar muka eksternal. Lalu berikan 2 contoh batasannya dan perhatikan cerita Bu Ida ini ada di PDF. Lalu saya perlu menyebutkan tanggung jawab dan apa saja yang tidak dilakukan oleh pelanggan. Hasilnya adalah kebutuhan bisnis, praktis dan mudah digunakan. Layanan jasa transportasi aplikasi online ini cukup mudah menggunakan telepon atau handphone. Lalu kebutuhan pengguna dapat memesan ojek, makanan, dan lain-lain. Dapat mengetahui perkiraan biaya yang akan dibayar oleh pelanggan. Dapat melakukan pembatalan pesanan. Dapat memberitahu driver Gojek yang terdekat dari pelanggan. Dapat mengecek riwayat transaksi. Dapat memberi nilai untuk performa driver. Aturan bisnisnya adalah setiap pemesan harus menyebutkan identitas yang jelas. Atribut kualitasnya adalah layanan minimal memiliki ketersediaan 93%. 2. Proses pemesanan minimal 5 menit. 3. Update pesanan minimal 2 detik. 4. Sistem dapat melayani transaksi minimal 50 pesanan per hari. Antar muka eksternal. Menampilkan data jenis yang akan dipesan. 2. Menampilkan detail orderan. 3. Menggunakan bahasa minimal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 4. Menampilkan identitas pemesan dan driver. Batasan. Penyajian informasi penjualan meliputi informasi produk, informasi kategori, informasi biaya kirim, dan katalog harga. Tanggung jawab yang tidak dilakukan oleh pelanggan, tidak meluangkan waktu, tidak mengomunikasikan setiap perubahan kebutuhan segera mungkin, tidak menghargai proses-proses yang digunakan pengembang dalam merekayasa kebutuhan. 4. Membahas tentang skenario. Di sini saya perlu membuat skenario tentang startup saya, yaitu Gojek. Ini adalah skenario-nya. Suatu hari Hitler, seorang pimpinan grup politik bernama Nazi yang aktif di Solo dan bertempat tinggal di Solo bagian timur,
Hari ini dia akan pergi untuk melakukan rapat penting di markasnya yang berada di Solo Barat. Tapi karena mengurus berkas yang menumpuk, dia tidur terlalu malam dan bangun terlambat. Setelah bangun, seperti biasa, Hitler akan menaiki mobil kesayangannya untuk berangkat. Tapi hari ini entah kenapa mobilnya tidak mau menyala. Hitler adalah pimpinan politik, bukan ahli mesin, sehingga dia tidak tahu bagaimana memperbaiki mobilnya. Hitler bingung dan berpikir bagaimana cara dia bisa pergi ke rapat pentingnya. Hitler melihat iklan Gojek di televisi yang lupa belum dia matikan. Setelah melihat iklan tersebut, Hitler segera mendownload aplikasi Gojek di handphonenya. Setelah selesai mendownload dan melakukan registrasi akun Gojek, dia segera memanggil driver Gojek tersebut terdekat untuk menjemputnya. Tidak sampai 5 menit, driver Gojek telah tiba dan segera mengantarnya ke tujuan. Setelah sampai ke markasnya, dia segera membayar driver tersebut dan memberinya rating bintang 5 karena berkat driver Gojek tersebut, dia dapat sampai ke markasnya tanpa melewatkan rapat penting tersebut. Bab 4 membahas tentang esitasi kebutuhan. Tugasnya adalah tentukan pemangku kepentingan dari startup yang saya amati, lalu tentukan viewpoint pada startup yang saya amati. Customer Gojek. Pemangku kepentingan adalah customer Gojek, lalu manajer Gojek, driver Gojek, administrator basis data, manajer keamanan, bagian pemasaran, teknisi perawatan, perangkat keras dan lunak. Ini adalah viewpoint-nya. Bab 5, analisa kebutuhan. Tugasnya adalah buatlah skenario kesalahan yang biasa user alami. Lalu dari skenario yang sudah saya buat, identifikasi menggunakan skenario based method pada startup yang saya amati. Menggunakan indikator berupa asumsi awal, keadaan normal, keadaan apa saja yang dapat terjadi, aktivitas lain, dan kondisi akhir. Hasilnya adalah ini skenario-nya. Asumsi awalnya adalah pengguna terlebih dahulu memasuki sistem Gojek dan telah menentukan menu yang hendak dipesan. Keadaan normalnya ini kesalahan dapat terjadi, mungkin gagal mengisi pesanan dengan benar, menyebabkan server padat, menyebabkan pesanan tidak dapat masuk. Aktivitas lain dan kondisi akhirnya. Lalu pada bab 6, yaitu spesifikasi kebutuhan, tugasnya adalah memodelkan dengan simbol aktor apa saja yang termasuk dalam startup saya. Lalu dari aktor yang sudah saya identifikasi, saya harus memetakan berdasarkan aktor penggunaan apa saja yang terkait dengan startup yang saya amati. Pada startup saya menggunakan pemesan. Kasus penggunanya adalah pemesan Gojek, benda, makanan, pembayaran pesanan. Lalu aktornya driver, penggunaannya adalah menerima pesanan dan mengantarkan pesanan. Lalu aktornya mitra, kasusnya adalah menerima pesanan dari pemesan. Dari aktor saya memetakan ini, saat memesan Gojek, kasusnya harus memilih Gokar atau Goret dalam situasi tersebut. Saat memesan Gojek, GoFood atau yang lain harus membayar dengan GoPay atau tunai. Driver saat menerima dan membayar pesanan GoFood atau barang harus menggunakan tunai atau dengan GoPay. Mitra yang bukan GoFood saat menerima pesanan akan menawarkan dibayar dulu oleh driver atau transfer atau GoPay. Bab 7, use case. Di sini saya perlu membuat use case berdasarkan startup saya yaitu Gojek. Ini adalah use case-nya fungsional dari Goret atau Gokar. Ini adalah fungsional dari GoFood atau GoSend. Dia sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.